Saat mobil gue mulai melaju dengan kecepatan tinggi, gue langsung menginjak rem. Berdiri di tengah jalan seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah horor kali ini datang dari kawan kita Diman, asal Sulawesi Barat. Amankan mental kalian, siap-siap, saatnya kembali ke masa lalu. Kenalin, nama gue Diman. Kejadian ini gue alami beberapa bulan yang lalu. Kejadian itu masih terasa segar di ingatan gue sampai saat ini. Saat itu malam minggu, kita udah janjian buat main bareng ke kafe. Gue berangkat dari rumah ke kafe, makan waktu sekitar 40 menitan. Sampai di sana gue lihat temen gue udah pada duduk di kursi. Gue pun masuk dan kita bertiga mabar game Free Fire. Kita lagi push ranked. BTW gue tuh bukan bocil ya guys. Ingat, yang main FF itu bukan cuma bocil aja, oke? Kita di cafe dari jam 4 sore sampai malam. Singkat cerita, kita udah selesai main dan pulang bareng. Tapi saat itu temen gue yang 2 orang ini minta untuk diturunkan di sebuah rumah sakit. Katanya mereka mau jenguk tante dari salah seorang temen gue ini. Karena udah malam, jadinya gue minta maaf gak bisa jenguk dan gue pun pulang sendirian di dalam mobil menuju rumah. Gue lihat jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Ketika itu mobil gue akan melewati sebuah jalan yang kiri dan kanannya adalah rawa. Sebenarnya ini baru pertama kalinya gue naik mobil sendirian melewati kawasan ini. Bukan apa ya, tapi gue takut kena begal. Sebelum gue masuk ke jalan itu, jalan sebelumnya terlihat sangat ramai. Tapi berbeda dengan jalan ini. Sepi banget. Sekarang aja yang melewati jembatan ini mungkin hanya mobil gue. Karena di depan dan di belakang, gue nggak melihat ada kendaraan lain lagi. Badan gue terasa lelah banget. Karena tadi seharian gue bareng temen gue banyak melakukan aktivitas. Nggak cuma main game ya, tapi kita juga udah sempet ngerjain tugas kuliah. Dan sekarang gue pengen segera sampai di rumah. Gue pun menaikkan kecepatan mobil. Saat mobil gue mulai melaju dengan kecepatan tinggi, pas melewati sebuah jembatan, gue langsung menginjak rem. Dan dengan cepat gue membuka jendela mobil. Berdiri di tengah jalan seorang wanita yang sedang berjalan membelakangi gue. Gue pun meneriaki perempuan itu, "Woi, lu mau mati?" Dia berjalan sangat pelan. Dia memakai daster dan berjalan sempoyongan tanpa memakai alas kaki. Masalahnya itu dia menghalangi jalan gue ya. Di tengah jembatan seperti ini gue gak bisa kemana-mana. Buat memutar balik mobil itu udah gak bisa lagi. Gue coba menginjak gas mobil dan memberi isyarat lampu. Tapi wanita itu tetap aja menghalangi jalan. Gue pun turun dari mobil. Gue mencoba berjalan mendekatinya. Ketika gue udah mulai dekat, wanita itu berjalan ke pinggir. Gue pun kembali ke dalam mobilku. Namun ketika gue masuk ke dalam mobil, wanita itu kembali lagi ke tengah jembatan. Dia berdiri tepat di tengah jalan. Di pikiran gue saat itu, ini perempuan gak ada kerjaan banget sih. "Woi mbak, kalau udah bosan hidup ya udah loncat aja ke jembatan." Dia pun berjalan ke pinggir. Gue mulai menyalakan mesin mobil dan mulai berjalan pelan melewati wanita itu. Gue perhatiin mukanya itu kok putih banget. Lebih kayak pucat gitu. Baru aja gue akan melajukan kembali mobil gue, wanita itu tiba-tiba meloncat ke bawah jembatan. Badan gue langsung membeku dan suaraku nggak keluar. Gue bener-bener dibuat shock. Gue pun keluar dari mobil. Gue mencari wanita itu. Perlahan-lahan gue mendekati pembatas jalan. Gue senter dari atas, tapi gak ada sama sekali. Dan anehnya, gue gak menemukan ada tanda-tanda orang loncat di sana. Di bawah jembatan ini adalah rawa yang penuh dengan lumpur. Secara logika pasti ada bekas kan? Padahal jelas banget wanita itu tadi meloncat ke bawah. Kaki gua mulai lemas.
bulu kuduk mulai berdiri. Dengan sisa-sisa tenaga, gue berjalan kembali menuju ke arah mobil. Gue mulai menyalakan mesin mobil. Gak lama setelah mobil gue nyalain, gue mendengar suara tangisan seorang perempuan. Gue matiin mobil. Gue berpikir ini pasti adalah wanita tadi yang meloncat. Ternyata benar. Tadi itu ada orang yang meloncat. Itu bukan hayalan gue. Gue pikir tadi itu hayalan gue. Akhirnya gue pun turun dari mobil dan mulai berjalan kembali ke sekitar wanita tadi meloncat. Gue melihat lagi ke bawah, namun tetap aja wanita itu nggak ada. Saat gue sedang fokus untuk melihat ke bawah dengan senter HP gue, tiba-tiba gue terjatuh ke dalam rawa. Jembatan ini cukup tinggi ya. Seperti ada seseorang yang mendorong gue. Gue berusaha dengan keras untuk naik ke atas. Sampai akhirnya gue berhasil kembali ke tepi jalan. Gue melihat sekitar, itu gak ada siapa-siapa. Jalanan itu terlihat kosong dan sangat gelap. Gue pun berjalan kembali menuju mobil. Dan belum sempat gue tahu siapa tadi yang ngedorong gue, kembali terdengar suara wanita. Tapi kali ini dia tertawa dengan sangat keras. Suara itu serasa melayang. Tiba-tiba ada yang memegang pergelangan kakiku. Ketika gue lihat seorang wanita sedang meronta-ronta, dia mau meraih kakiku. Wanita berbaju kuning kusam dengan rambut panjang berantakan dan mata besar yang hitam pekat, serta mulutnya yang menganga terbuka lebar sambil mengeluarkan suara tawa yang sangat menyeramkan. Gue menepiskan kaki gue. Setelah gue rasa gue udah gak dipegang lagi, gue langsung berlari sekuat tenaga kembali masuk ke dalam mobil. Gue menyalakan mobil dan segera melaju dengan sangat kencang. Gue saat itu gak bisa berpikir apa-apa lagi. Di pikiran gue seakan kosong sampai terdengar suara, "Tolong saya, entah dari mana. Tiba-tiba saja di bangku belakang mobil ada sosok wanita. Refleks gue langsung menginjak dan membanting setir. Dari sana gue udah gak ingat apa-apa lagi. Gue terbangun dan menyadari gue lagi berada di rumah sakit. Untungnya malam itu ada supir taksi yang lewat dan mengantarkanku ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah keluar dari rumah sakit, gue mencoba mencari tahu tentang sekitaran jembatan itu. Menurut warga yang tahu tentang sekitaran jembatan itu, jalur yang gue lewati malam itu adalah jalur kuntilanak. Dan banyak juga yang sering diganggu jika melewati jalur itu sendirian. Sekarang gue udah gak mau lagi kalau sendirian melewati jembatan itu. Gue takut kejadian itu terulang lagi pada gue. Konon, jika seseorang pernah melihat makhluk itu sekali saja, maka akan mudah bagi orang itu untuk melihatnya lagi. Dan sumpah, gue gak mau melihat untuk kedua kalinya sampai kapanpun.